Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Udah lama ya libur di rumah. Udah tambah berat badan berapa? Oke. Hari ini Pak Sulis akan menjelaskan tentang sudut. Ya. Di LKS dimulai di halaman 5 tentang pengertian sudut. Sudut itu adalah daerah yang terbentuk dari dua garis yang saling berhimpitan atau saling bertemu. Jadi di gambar ini ada dua garis, yang garisnya itu saling bertemu. Awalnya hanya dua garis seperti ini biasa, tapi ketika diperpanjang bertemu dan membentuklah sebuah sudut. Oke. Sudut itu mempunyai bagian-bagian. Yang pertama ada yang namanya kaki sudut. Ya. Sesuai namanya kaki, bentuknya seperti kaki. Sudut ini mempunyai dua kaki sudut. Kaki sudut yang pertama yaitu titik A ke titik B. Jadi A, B. Yang kedua yaitu B dan C. B, C atau C dan B, dibolak-balik juga boleh. Oke. Yang kedua mempunyai titik sudut. Nah, titik sudutnya itu yang mana? Titik sudut adalah ujungnya. Karena di sini titik sudutnya adalah huruf B, maka titik sudutnya huruf B. Kemudian nama sudut ini. Dalam penulisan nama sudut tidak boleh sembarangan. Di sini ada 3 huruf A, B, dan C. Karena titik sudutnya itu adalah huruf B, maka penulisannya adalah nama sudutnya huruf B-nya harus di tengah. Misalkan A, B, C. Maka sudut titik sudutnya B. Atau boleh dibalik C, B, A. Tuh. Oke, jelas. Sekarang jenis-jenis sudut. Sudut itu ada 4 jenis. Sudut itu ada 4. Yang pertama adalah sudut siku-siku, yaitu sudut yang 90 derajat. Bentuknya bagaimana? Siku-siku itu bentuknya adalah tegak lurus. Dia saling memotong. Jadi yang satu lurus, yang satunya memotong ke bawah. Sudut siku-siku tidak harus bentuknya seperti ini. Boleh seperti ini. Kemudian boleh bentuk yang lain juga. Sudut siku-siku biasanya ditandai dengan tanda kotak kecil. Jadi mau bagaimanapun bentuknya, kalau ada tanda kotak kecil seperti ini, itu berarti dia termasuk sudut siku-siku. Terus, yang kedua ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Kalau 90 derajat itu segini, maka lancip itu pasti kurang dari gini. Dia bisa bermacam-macam. Bisa segini, bisa lebih lancip lagi. Ya. Pokoknya dia lebarnya tidak boleh lebih dari 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Kalau tumpul ini dia lebih dari 90 derajat. Kalau 90 derajat seperti ini, maka sudut tumpul itu dia lebih lebar. Dia akan lebih seperti ini. Jadi ini ibaratnya yang siku-siku itu hanya segini. Maka tumpul itu dia segini, lebih dari. Dia boleh lebih lebar lagi juga boleh. Kemudian yang ketiga ada sudut pelurus. Pelurus ini 180 derajat. Sesuai dengan namanya, pelurus ini dia hanya membentuk garis lurus. Ya.
Jadi garis lurus ini derajatnya 180 derajat. Oke. Terus sekarang lanjut. Bahas sedikit. Sebuah segitiga itu jumlah sudutnya pasti 180. Nah, segitiga sudutnya itu 180 derajat. Contoh, misalkan Pak Sulis punya segitiga seperti ini. Nah, di sini ada tanda kotak kecil, maka sama seperti ini. Maka sudut ini besarnya 90 derajat. Misalkan sudut yang sini ternyata besarnya itu 40 derajat. Maka berapa besar sudut yang ini? Nah, caranya segitiga sudutnya itu 180. Jadi 1, 2, 3. Kalau ditambah itu pasti 180. Kalau sini sudah 90, sini 40, sini berapa? Tinggal sisanya. Jadi tinggal dihitung 180 dikurangi 90 dikurangi 40. Maka sama dengan ini 90 dikurangi 40 sama dengan 50. Oh, maka sudut ini itu besarnya sama dengan 50 derajat. Jelas? Oke. Terus bagaimana kalau ada segitiga yang semua sisinya sama? Ada segitiga sama sisi, panjang sisinya sama. Karena panjang sisinya sama, maka pasti besar sudutnya itu juga sama. Misalkan ditulis A, B, ini C. Besar sudutnya itu pasti sama. Nah, kalau sama bagaimana? Sudutnya ada 3, 1, 2, 3. Jumlah sudut segitiga itu pasti 180. Ada 3, berarti tinggal dibagi 180 dibagi 3. Hasilnya 60 derajat. Oh, ini berarti sini 60 derajat. Sini 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Oke, sudah. Oke, itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.